Itu hubungan antara ketiga istilah ini. Kenapa dikatakan iman atau akidah sebagai dasar? Karena inilah pondasi kehidupan kita, ya. Karena akidah ini menurut bahasa ikatan, ya. Inilah yang mengikat kita sebagai seorang manusia yang mengaku Muslim, tidak Islam seseorang kalau keyakinannya tidak benar. Ya, jadi akidah ini merupakan ikatan. Inilah yang mengikat kita sehingga tidak kemana-mana. Imam Ghazali memberikan contoh bahwa akidah itu seperti tali kapal. Kalau kapal misalnya kuat talinya, ditambahkan di pinggir laut, biar ombak bagaimana tidak akan pergi. Begitu juga manusia. Kalau keyakinannya, imannya kuat, akidahnya kuat, maka tantangan apapun dihadapi, dia tidak akan terombang-ambing. Karena dia punya pondasi yang kokoh, punya ikatan yang kokoh. Apa isinya itu iman, ikatan? Tentu yang pertama keyakinan kita tentang Allah. Ya, dalam Islam jelas. Dasar utama orang beragama itu adalah meyakini keesaan Allah. Itu. Jadi dia yakin bahwa Tuhan itu hanya satu. Dialah maha segalanya. Kalau saya jelaskan secara rinci lagi ini panjang. Jadi dasarnya kita yakin saja. Yakin saja bahwa ya Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Yang disimpulkan dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Yang namanya Tuhan menurut keyakinan kita ini harus kita perkuat dalam diri kita. Bahwa hanya satu. Tidak ada duanya. Olehnya itu kalau ada keyakinan-keyakinan miring yang menggiring kita bahwa memang Tuhan satu tapi dia punya bisa 3 jadi 1, 2 jadi 1. Tidak. Kalau kita tetap ahad. Allah itu Esa. Itu keyakinan pertama. Keyakinan yang kedua, Allahus Samad. Yang namanya Tuhan itu, semua selain Tuhan ini bergantung kepadanya. Ya, jadi kedudukannya itu di atas segalanya. Dia itu tempat bergantung segala yang ada kecuali dia. Ya, jadi Allah ini ada, hidup, aktif. Ya, dia yang mencipta, dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, itu. Jadi semua bergantung kepadanya. Jadi kalau ada statement-statement yang menggambarkan bahwa seakan-akan Tuhan bergantung kepada sesuatu, itu tidak, bukan Tuhan itu. Ya. Misalnya ada kita baca di kitabnya orang lain itu, ya. Maka datanglah Tuhan dalam keadaan lapar. Loh, kok ada Tuhan lapar? Ya. Kalau sudah lapar kan membutuhkan makanan. Berarti kalau ada pernyataan begitu, kita sudah ya yakinkan bahwa itu bukan Tuhan kalau begitu. Jadi Tuhan itu semuanya bergantung kepadanya dan dia tidak butuh dan tergantung kepada siapapun. Itu keyakinan utama. Ya, keyakinan yang kedua di surah ketiga di surah Al-Ikhlas itu yang namanya Tuhan itu lam yalid wa lam yulad. Ya. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kalau ada statement-statement manusia mengakui bahwa Tuhan punya keturunan, ya sebagaimana keyakinannya orang Yahudi bahwa mereka adalah keturunan Tuhan, atau Tuhan punya bapa, tentu kita tidak terima itu. Karena menurut keyakinan kita, ya namanya Tuhan itu wal awwalu wal akhir. Dialah yang awal, dia yang akhir. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Dialah yang menciptakan waktu. Ya dialah maha segalanya. Tidak punya keturunan dan dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan ditutup, ya ini yang paling ekstrim lagi. Walam yakullahu kufuwan ahad. Yang namanya Tuhan itu tidak ada yang sebanding dengannya. Makanya dalam Islam itu tidak boleh mengira-ngira kira-kira Tuhan seperti begini. Ya, bahkan digambarkan. Beda di agama lain.
Ya, Tuhannya itu kadang-kadang digambarkan dalam bentuk fisik. Nah, kalau kita tidak, karena Tuhan itu kita tidak tahu bagaimana, tidak bisa digambarkan karena tidak ada yang bisa kita samakan. Ya, karena dia apa? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dasar utama keyakinan kita itu adalah tauhid. Ya, mengakui bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang menandai bahwa dia muslim adalah ketika dia sudah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ini kita sudah kuatkan, maka itu sudah modal utama dalam kehidupan. Jadi orang yang punya akidah, punya iman, dia akan konsisten dalam hidupnya. Ya, dia kokoh, tidak terombang-ambing. Kenapa? Karena dia punya keyakinan. Ketika menghadapi masalah, dia kembali bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi beda itu. Kalau ada orang hanya putus cinta bunuh diri, ya berarti keyakinannya itu tidak kuat. Ya, jadi kalau orang yang kuat akidahnya itu ada masalahnya, dia kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu manfaatnya kenapa kita perlu menguatkan yang namanya iman atau akidah. Inilah juga menjadi dasar insya Allah semua orang yang berakidah benar, ya mengucapkan la ilaha illallah itu pasti akan masuk surga. Ya, pasti akan masuk surga dan itu janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekalipun kalau misalnya banyak dosanya, ya itu nanti dihitung juga. Mungkin masuk surga juga tapi transit dulu di neraka. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita semua ini langsung saja tidak pakai transit. Ya. Baik, Anda sekalian, itu akidah ya. Jadi kita sudah bisa menjelaskan apa manfaatnya akidah dalam kehidupan. Ya, merupakan pondasi yang kokoh yang membuat kita konsisten, tidak bimbang dan tidak terombang-ambing. Ya, dalam melaksanakan kegiatan kita punya dasar. Semuanya selalu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin, ya, sudah meyakini 100% Allah adalah Tuhan saya, itu ada konsekuensinya. Karena Allah itu punya perintah dan punya larangan. Inilah yang diimplementasikan di dalam syariat. Ya, dalam syariat. Makanya isinya syariat itu adalah rukun Islam. Itu pokoknya. Pertama, rukun Islam kan sudah hafal semua, Nanda sudah hafal semua. Nah, itulah intinya syariah. Ya. Syariah ini adalah implementasi dari keyakinan yang kita miliki. Ya. Ketika kita sudah yakin tiada Tuhan selain Allah, dialah yang disembah, maka kita akan ikuti apa perintahnya, ya, dan menghindari apa yang dilarang. Inilah yang dilaksanakan dalam syariah yang begitu luas. Tapi pokoknya ada pada rukun Islam. Ya, pertama, kalau seorang yang punya akidah yang benar itu, ya, dia bersyahadat. Asyhadu Allah, dia bersaksi. Ya, baik diucapkan oleh lidahnya, diyakini dalam hatinya dan diimplementasikan dalam perbuatan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Ya, saya bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan Muhammad rasul, hamba dan utusan Allah. Nah, itu implementasi pertama dari akidah kita persaksikan, ucapkan. Ya, jadi Nanda sekalian di sini untuk menjaga keislaman dan keimanan, Nabi mengatakan perbaharui imanmu. Ya, salah satu cara memperbarui iman yang diajarkan Nabi adalah selalu bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah. Ya, karena itulah yang mengokohkan kembali kalau iman kita goyah sedikit, ya kembali la ilaha illallah. Makanya budaya orang Islam itu kalau ada gangguan-gangguan selalu kadang-kadang refleks.
Apa ini? Let me check. Ya, jadi la ilaha illallah. Jadi yang kedua, kalau kita sudah meyakini, mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, maka kita lagi implementasikan penyembahan itu dalam bentuk rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat. Hati-hati Nanda, sholat ini merupakan perintah pokok yang diperintahkan oleh Allah. Sebagai bukti bahwa kita mempertuhankan Allah, sebagai bukti bahwa kita mengikuti Rasulullah SAW, kita mendirikan sholat. Makanya sholat ini digelar oleh Nabi burhanun, bukti. Ya, apa? As-salatu nurun, dia cahaya dan merupakan saksi nanti di hari kemudian. Makanya orang yang sholatnya sudah baik, ya, tidak usah ragu-ragu. Nabi sudah mengatakan yang pertama diperiksa nanti di hari penghakiman itu adalah sholatnya seseorang. Kalau sholatnya seseorang baik, sudah, ya, sudah masuk dapat kartu pas, langsung masuk surga. Tidak ada lagi ditanya-tanya. Ya, karena sudah terbukti, dia buktikan keimanannya melalui sholat. Jadi kalau Anda mau masuk surga, langsung masuk tidak diperiksa lagi lain-lain, perbaiki salat, jaga salat 5 waktu ditambah dengan salat-salat sunnah. Ya, tapi kalau tidak sempat salat sunnah, yang penting salat 5 waktu ini jangan sampai kita abaikan, karena itu perintah pokok dan ancamannya luar biasa orang yang tidak salat. Kemudian ada perintah lain dan saya tidak jelaskan secara rinci lagi karena waktunya terbatas, ya. Apa rukun Islam? Syahadat, mendirikan salat. Apa yang ketiga? Melaksanakan puasa, ya, zakat dan haji. Itu bukti-bukti semua. Ya, jadi Anda kalau Ramadan ada perintah puasa wajib, puasa. Ya, sebagai orang Islam harus dibuktikan keislaman kita. Ya, kalau datang waktunya zakat, berzakat. Kalau Anda nanti ada yang hartanya melebihi cukup senisab dalam Islam, melaksanakan zakat. Ya, kalau sudah ada kemampuan melaksanakan haji, pergi ke Baitullah sana. Ya. Saya kira itu. Ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka dari situ ada hasilnya. Apa hasilnya dalam kehidupan sosial? Inilah yang dibahas oleh akhlak. Ya, kalau kita sudah berakhlak ini, saya 3 saja intinya. Akhlak kepada Allah. Kalau kita sudah beribadah, jelas itu kan akhlak yang baik. Akhlak kepada sesama manusia, inilah ibadah sosial yang sudah dilaksanakan misalnya melalui zakat. Tapi itu masih dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita senang membantu orang, itu berarti hasil dari zakat kita. Kita peduli sama orang lain, kita peduli sama orang yang membutuhkan, kita peduli dengan sesama manusia, maka itu akhlak yang dihasilkan dari karena kita sudah melaksanakan perintah dalam rukun Islam. Ya, akhlak. Jadi akhlak ini akhlak kepada Allah, sudah akhlak kepada manusia banyak. Ya. Jadi akhlak ini disebut juga ihsan atau kebaikan. Jadi intinya itu baik. Ihsan itu intinya bagaimana kita baik secara keseluruhan. Ya. Baik dalam kata-kata, baik dalam berpakaian, baik dalam bergaul, dia menjadi, kalau dia sebagai anak menjadi anak yang baik, kalau jadi orang tua menjadi orang tua yang baik, kalau dia mahasiswa menjadi mahasiswa yang baik. Pokoknya intinya ihsan itu bagaimana kita baik dari segala sisi. Jadi ihsan ini sebenarnya ilmu pamungkas. Kalau Anda mau sukses dunia dan akhirat, milikilah ilmu ihsan. Insya Allah berhasil. Ya, saya kasih contoh. Misalnya Anda mau berhasil apa? Bekerja, dapat pekerjaan yang baik. Semua instansi atau lembaga apa saja yang menerima pekerjaan selalu menerima
dan memberikan syarat-syarat indikasi ihsan. Harus orang baik. Tidak ada itu perusahaan pasang iklan menerima karyawan khusus orang tidak baik. Ya, atau misalnya orang yang curang, tidak ada. Semuanya indikasi ihsan. Jujur, ya penampilannya baik. Jadi karena ihsan ini kan baik dari segala sisi. Ya, jadi Ananda harus perhatikan itu, harus berihsan. Ya, berpenampilan baik, berpakaian yang baik. Ya, dari kecil-kecil saja. Ya, dari kecil-kecil saja dipelihara kebersihan diri kita supaya kita ini betul-betul tidak menjadi gangguan bagi orang lain. Makanya Nabi mengajarkan Isa itu luar biasa. Yang kecil-kecil saja. Kalau orang mau pergi di masjid atau berjamaah, apa Nabi bilang? Sikat gigi, Ki. Ya, bersiwak. Jangan pergi di masjid berjamaah kalau ada bau menyengat pada diri kita. Sudah makan bawang putih atau apa, harus dihilangkan dulu. Ya, termasuk bau badan. Ya, kalau mau pergi salat, mandi dulu. Ya, disunahkan pakai harum-haruman. Jangan sampai Allahu Akbar tinggi sekali tangannya baru. Ya, bisa pingsan orang di sampingnya. Itulah ihsan, ya. Jadi ihsan itu menjaga etika kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana anak yang baik, orang tuanya dia hormati orang tuanya, dia membantu orang tuanya. Ya paling tidak kalau mau pergi kuliah, mau keluar, dia izin baik-baik. Ya, kalau perlu salam dulu, cium tangan, itu ihsan, termasuk ihsan. Sekarang ini kurang diperhatikan. Ada anak-anak di luar teriak, pergi mau. Nah, ini kan tidak ihsan namanya itu. Jadi kalau Ananda mau sukses, miliki sifat ihsan. Perempuan yang mau dapat jodoh yang baik, ihsanlah dulu. Perbaiki dirimu, jaga kebersihan, perbaiki akhlakmu, rajin, jujur. Ya, bagaimana lo dapat jodoh yang baik kalau orang tidak baik? Ya, makanya kunci kesuksesan adalah ihsan. Apa itu ihsan? Kebaikan, memperbaiki, lebih baik. Ya, jadi baik dari segala aspek, baik jasmani maupun rohani. Dalam segala hal, berpakaian, bertutur kata, bersikap, pokoknya jadi baik semua. Nah, itulah ihsan. Baik